ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahaqqus syuruti an tufu biha mastahlaltum bihil furuj." Syarat yang paling layak engkau penuhi ialah apa yang membuat kemaluan istrimu dihalalkan untukmu. Kalau syarat dalam jual beli itu harus kita penuhi, maka syarat yang disebutkan di dalam pernikahan maka lebih berhak untuk dipenuhi. Jadi kalau pada jual beli barang atau jasa kita harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan, maka dalam pernikahan ini lebih harus dipenuhi. Kemudian yang kedua, hadis yang juga diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari meriwayatkan bahwa Ali meminang putri Abu Jahal, yang mana saat itu putri Abu Jahal telah masuk Islam. Fatimah mendengar hal itu, lalu dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya mengatakan, "Kaummu menyangka bahwa engkau tidak marah untuk membela putrimu. Ali akan menikahi putri Abu Jahal." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri, lalu dia mendengarnya ketika menyaksikan beliau berkhutbah, "Amma ba'du, aku telah menikahkan putriku kepada Abul As bin Rabi." Lalu ia berkata dengan jujur kepadaku, "Dan sesungguhnya Fatimah adalah darah dagingku, dan aku tidak suka ada yang menyakitinya. Demi Allah, tidak akan berkumpul putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan putri musuh Allah pada satu pria." Lalu Ali membatalkan pinangannya. Di dalam hadis ini bukan berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang poligami. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau menjadi besan Abu Jahal meskipun sudah meninggal. Karena tentunya akan ada perbincangan di kalangan orang-orang Arab bahwa putri beliau berada dalam satu laki-laki dengan putri musuh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Abu Jahal. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Fatimah telah mensyaratkan ketika Rasulullah menikahkan Ali dengan putrinya dengan syarat tidak memadunya selama Fatimah masih hidup dan bisa menunaikan hak-haknya, menunaikan hak-hak suami. Selama Fatimah masih mampu menjalankan kewajibannya. Maka syarat yang seperti ini menurut jumhur para ulama ini diperbolehkan. Ketika seseorang melarang orang tertentu untuk melakukan sesuatu yang mubah atau sesuatu yang halal, atau untuk melakukan yang halal dalam syarat pernikahan, maka diperbolehkan. Contoh, seorang laki-laki yang tidak terbiasa makan jagung misalnya, kemudian dia merantau ke suatu daerah yang penduduknya makanan pokoknya jagung. Dia melamar seorang wanita, kemudian keluarga wanita ini mensyaratkan jika menikah dan menjadi anggota keluarga mereka,
maka laki-laki ini harus makan jagung. Jadi di sini dituntut dari laki-laki ini untuk meninggalkan kebiasaan makan pokoknya, itu adalah halal. Makanan pokoknya misalnya nasi, kemudian dia dituntut untuk makan yang halal juga, yaitu jagung. Jadi di sini ada syarat untuk meninggalkan sesuatu yang halal dan perintah untuk melakukan sesuatu yang halal. Maka jika dia menyetujuinya, maka dia harus memenuhi syarat tersebut, dan ini di keluarga tersebut melakukannya melihat kemaslahatan agar kelak istrinya mampu melayani dengan baik, karena istrinya hanya bisa makan jagung, nggak bisa masak nasi. Istrinya hanya bisa masak jagung, nggak bisa masak nasi, nggak bisa masak beras. Maka dengan alasan seperti ini, maka diperbolehkan mensyaratkan calon suami untuk meninggalkan yang halal atau melakukan yang halal. Seperti contoh pertama yang saya sebutkan tadi, dengan syarat tidak membawa istrinya keluar daerah. Dia dituntut untuk melakukan sesuatu yang mubah. Maka yang seperti ini diperbolehkan. Wali atau calon istri mensyaratkan. Jika laki-laki tidak mau, maka boleh-boleh saja silahkan mencari wanita yang lain yang tidak memberi syarat seperti itu. Lalu bagaimana dengan ta'addud atau poligami? Poligami ini permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama, apakah dia sunnah atau mubah. Kalau yang berpendapat makruh apalagi haram, enggak ada. Yang jelas itu adalah perbuatan Nabi dan salafus saleh. Namun apakah itu adalah sunnah atau sekedar boleh, ini diperselisihkan oleh para ulama. Dan tentunya para laki-laki lebih memilih pendapat yang sunnah. Bagaimana jika seseorang menuntut orang lain meninggalkan perkara yang sunnah, jika dia berpendapat bahwa ini adalah perkara sunnah? Jika berkaitan dengan kemaslahatan, terkadang boleh. Jadi tidak semua keadaan. Semisal kita mau memperkerjakan orang bangun rumah, atau kita pekerjakan sebagai sopir barang. Kemudian kita katakan kepadanya, saya mau mempekerjakan kamu dengan syarat kamu tidak boleh puasa sunnah. Karena apa? Kalau kuli bangunan atau tukang, dia berpuasa, tentunya pekerjaannya tidak akan maksimal. Jadi dia wajib menunaikan amanah yang diberikan kepadanya, itu lebih wajib, karena akad dengan orang yang membeli jasanya. Adapun puasa adalah perkara yang sunnah. Maka tidak mengapa seseorang mempersyaratkan, saya mau mempekerjakan orang untuk menggarap ladang saya ini yang tidak puasa sunnah. Karena kalau yang puasa sunnah tentunya tidak akan maksimal. Terlebih sawah-sawah yang airnya dari tada hujan, nunggu berbuka dulu, airnya sudah keburu habis, tidak bisa dibajak atau dicangkul. Maka boleh mempersyaratkan seperti ini.
Kalau orang mau nekat melakukan puasa sunnah, silahkan, jangan bekerja pada orang yang mempersyaratkan untuk tidak puasa sunnah, terkecuali jika mempersyaratkan yang haram atau meninggalkan yang wajib. Semisal saya pekerjakan ini dengan syarat tidak puasa Ramadan atau tidak melakukan sholat wajib, maka ini adalah syarat yang batil. Atau melakukan yang haram, saya mencari pelayan toko dengan syarat dia tidak risih menghidangkan minuman keras, maka ini syarat yang haram. Yang seperti ini tidak boleh. Tapi kalau untuk melakukan yang wajib, itu bagus. Saya akan pekerjakan orang yang 5 waktu sholat berjamaah di masjid. Saya akan berikan amanah ini kepada orang yang soleh. Maka yang seperti ini tentu bagus. Atau mensyaratkan orang untuk meninggalkan yang haram. Saya akan pekerjakan ini pada orang yang tidak merokok. Bagus. Saya pekerjakan ini bagi orang yang tidak melakukan ini dan itu dari perbuatan-perbuatan tertentu, selama itu bukan yang haram atau meninggalkan yang wajib, maka boleh, termasuk poligami. Karena tidak semua orang, tidak semua wanita kuat menghadapi poligami. Maka sah-sah saja jika seorang wanita mensyaratkan kepada calon suaminya dengan tidak memadunya selama dia masih hidup, dan itu yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib menikah lagi dengan beberapa wanita setelah meninggalnya Fatimah radhiyallahu anha. Maka boleh-boleh saja. Hukumnya adalah boleh, dan jika laki-laki ini menyetujui, maka dia harus memenuhi syarat tersebut. Jika dia tidak mau, maka silahkan mencari wanita yang lain. Dan yang wanita pun harus siap menghadapi risiko. Karena ingat, jumlah wanita yang siap menikah itu bisa 2 atau 3 kali lipat dari jumlah laki-laki. Jadi poligami itu sudah sesuai dengan fitrah dan perkembangan populasi laki-laki dan perempuan. Saya tidak memiliki data jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, tapi dari Biro Jodoh yang dikelola oleh Ustadz Abu Mahlin dan Ustadz Khairullah. Saya tanya Ustadz Khairullah 1 bulan yang lalu, Ustadz, data yang ada di antum berapa? Jumlah ikhwannya 10, jumlah akhwatnya 40. Kemudian saya tanya ke Ustadz Abu Mahlin, Ustadz, yang ada di antum berapa? Jumlah ikhwannya 40, jumlah akhwatnya 80. Jadi 80 akhwat di Banjarbaru, 40 akhwat di Banjarmasin. Total 120. Mau dikemanakan mereka? Jadi kalau laki-laki ini menikah semuanya, itu masih banyak tersisa. Baik, kita lanjutkan. Perkataan atau pendapat para ulama dalam permasalahan ini, Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu rahimahullah berkata, sesungguhnya hak suatu syarat adalah untuk dipenuhi. Imam Syafi'i dan kebanyakan ulama menyatakan
Ini difahami sebagai syarat-syarat yang tidak menafikan konsekuensi pernikahan, bahkan merupakan konsekuensi dan tujuannya, seperti disyaratkannya mempergauli dengan ma'ruf, memberi nafkah, pakaian dan tempat tinggal kepadanya dengan cara yang ma'ruf. Suami tidak boleh mengurangi sedikit pun dari hak-haknya dan memberi bagian untuknya seperti selainnya. Sementara wanita tidak boleh keluar dari rumah suaminya kecuali dengan seizinnya, tidak berperilaku buruk terhadapnya, tidak berpuasa sunnah tanpa seizin darinya, tidak mengizinkan orang lain masuk rumahnya kecuali dengan izinnya, dan tidak membelanjakan hartanya kecuali dengan keridhoannya, serta hal lain semisalnya. Jadi Imam Nawawi menukil pendapat Al-Imam Syafi'i bahwa yang dimaksud syarat dalam pernikahan bukan syarat yang mengganggu jalannya rumah tangga, yang mengganggu keharmonisan rumah tangga, namun justru syarat-syarat tersebut diberikan untuk mendukung agar rumah tangga menjadi lebih harmonis. Meskipun dari perkara-perkara yang halal, misal seorang wanita tidak tahan bau jengkol, maka dia mensyaratkan siapa yang mau menikahiku maka jangan makan jengkol. Ini untuk keberlangsungan rumah tangga, karena kalau istri sangat tertekan dengan bau suami, maka ini juga akan mengganggu. Jika laki-laki tidak terima, maka silahkan mencari wanita yang lain yang sama-sama suka makan jengkol. Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, kita mempunyai dalil sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahaqqa ma waffaitum bihi minasyuruti mastahlaltum bihil farj. Sesungguhnya syarat yang paling berhak kalian penuhi ialah apa yang membuat kemaluan wanita menjadi halal bagimu, yaitu pernikahan. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin itu berdasarkan, seorang laki-laki menikahi wanita dan dahulu pernah berjanji bahwa dia tidak akan membawa pergi wanita tersebut dari rumah keluarganya. Ternyata setelah menikah dia hendak membawa wanita ini, maka keluarganya pun mengadu kepada Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an. Maka Umar mengatakan bahwa syarat itu harus dipenuhi. Maka laki-laki ini mengatakan, kalau gitu saya cerai saja. Maka ini sebuah kezaliman, karena dia sudah sanggup, sudah menyanggupi dengan syarat yang diajukan oleh keluarga sang wanita, kemudian di tengah jalan dia mau meninggalkan begitu saja. Tentu ini adalah suatu kezaliman. Sedangkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu syartin laisa fi kitabillahi fahuwa batil. Setiap syarat yang tidak ada dalam kitabullah maka ia adalah batil, yakni bukan dalam hukum Allah dan syariatnya. Dan ini disyariatkan, artinya syarat tersebut tidak bertentangan dengan kitabullah dan sunnah rasulnya. Syekh Ibnu Utsaimin ditanya, sebagian wali mensyaratkan terhadap suami putrinya agar melanjutkan studi istrinya dan bekerja setelah lulus pada saat akad pernikahan. Apakah syarat ini dibolehkan? Apakah hukum seandainya ia tidak melaksanakannya setelah pernikahan? Syekh menjawab, syarat yang diajukan terhadap suami jika tidak diharamkan secara syar'i dan dia rela dengan syarat tersebut, maka itu menjadi keharusan atasnya, yakni dia harus melaksanakannya berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahaqqa syuruti an tufu bihi mastahlaltum bihil furuj.
Sesungguhnya syarat yang paling layak engkau penuhi ialah apa yang membuat kemaluan wanita dihalalkan untukmu. Tetapi tidak sepatutnya istri dan keluarganya mensyaratkan seperti yang tersebut dalam pertanyaan. Bahkan sepatutnya mereka menjadikan perkara itu sebagai kesepakatan di antara suami istri pasca pernikahan. Seperti diketahui bahwa suami menikahi wanita untuk dijadikan sebagai istri dan mendidik anak-anaknya dan memperbaiki keadaannya, bukan menjadi wanita karir yang tidak dilihatnya kecuali di sebagian waktu, memudahkan dalam perkara semacam ini dan tidak mensyaratkan sedikit pun dari hal itu adalah yang lebih utama dan lebih baik. Jadi ada seorang wanita dinikahkan dan keluarganya mensyaratkan setelah menikah sang istri harus melanjutkan studinya, melanjutkan S2 atau S3. Kemudian laki-laki ini menyetujuinya. Setelah menikah, maka jawab Syekh, laki-laki ini wajib untuk memenuhi syarat tersebut. Namun kata Syekh, alangkah baiknya jika keluarga, orang tua memberikan masa depan anak-anaknya yang sudah berkeluarga menjadi pembicaraan mereka berdua. Karena yang mengetahui keadaan problem dalam rumah tangga adalah suami istri. Maka sebaiknya dibicarakan dan tidak menuntut syarat tersebut. Artinya biarkan keduanya bermusyawarah mana yang lebih baik. Apakah wanita tersebut melanjutkan studi atau tidak? Karena bisa jadi baru menikah langsung hamil punya anak, setiap tahun punya anak. Tentunya kalau dia melanjutkan kuliah, ini akan mengganggu dia dalam mengurus rumah tangga, ngurus anak-anak, ngurus suami, itu berat. Tidak ada aktivitas yang lain saja berat, apalagi ditambah aktivitas yang lainnya. Terlebih bahwa tujuan seorang wanita itu dinikahi adalah untuk melayani suami, untuk mengurus rumah tangga, mengurus anak-anak. Adapun aktivitas di luar rumah itu boleh, ya, dengan syarat bukan sesuatu yang haram dan tidak mengganggu kewajiban dia, tidak mengganggu wanita ini dalam melaksanakan kewajiban di dalam rumah. Karena aktivitas di dalam rumah itu adalah suatu kewajiban. Adapun aktivitas di luar rumah itu adalah sesuatu yang halal, yang mubah, yang boleh. Maka tentunya didahulukan yang wajib terlebih dahulu daripada yang boleh. Maka hendaknya keluarga yang memberikan persyaratan seperti ini menyerahkan urusannya kepada kedua suami istri tersebut, karena keduanya yang paling mengetahui kondisi rumah tangga mereka. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang seseorang yang bersumpah bahwa dia tidak akan menikahi si fulanah. Jika dia menikahinya, dia akan menceraikannya, kemudian terbesit olehnya untuk menikahinya. Apakah dia boleh menikahinya? Ini kasus lain ya. Seorang bersumpah ya, karena bencinya pada seseorang, dia bersumpah, demi Allah saya tidak akan menikahi adiknya. Secantik apapun adiknya, kalau saya ditawari saya nggak akan mau menikahinya. Jadi dalam keadaan marah.
ternyata adiknya cantik jelita, paling cantik senegeri. Dia tahu, kemudian menyesali sumpahnya. Bahkan ketika dia bersumpah, dia mengatakan, kalau saya menikahi adiknya, maka seketika itu status wanita itu cerai. Bagaimana hukumnya? Bolehkah laki-laki ini menikahi wanita tersebut? Dan jika laki-laki ini menikahi wanita tersebut, apakah jatuh talak, jatuh cerai pada wanita tersebut? Karena laki-laki ini sudah mengatakan, kalau saya menikahi wanita itu, maka seketika itu dia cerai. Syekhul Islam menjawab, alhamdulillah ia boleh menikahinya, dan talak tidak terjadi dengannya jika ia menikahinya, menurut jumhur ulama salaf. Dan ini adalah mazhab Syafi'i, Ahmad, dan selainnya. Jadi boleh-boleh saja, karena sumpah itu boleh dibatalkan jika seseorang melihat maslahat yang lebih baik. Semisal seorang bersumpah tidak ingin pergi ke tempat A misalnya, ternyata setelah dia pikir tempat itu bagus, baik untuk dirinya dan masa depannya, maka dia boleh membatalkan sumpahnya dengan membayar kafarat sumpah. 3 pilihan: memberi makan 10 fakir miskin, atau memberi pakaian kepada 10 fakir miskin, atau membebaskan seorang budak. Kemudian apakah jatuh cerai? Ini khilaf di antara para ulama. Jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan tidak jatuh cerai, karena perceraian itu terjadi dari suami, sementara yang mengatakan ini bukan, statusnya bukan suami. Ketika dia mengatakannya, statusnya belum menjadi suami. Jadi seorang menjual sesuatu kalau dia sudah memiliki barangnya. Kalau belum memiliki barangnya, maka dia tidak sah menjual sesuatu. Orang memerdekakan budak kalau dia memiliki budaknya. Kalau seorang tidak memiliki budak, maka tidak sah dia membebaskan budak. Demikian juga menceraikan wanita yang belum menjadi istrinya, maka ucapan itu sia-sia, tidak ada gunanya. Jika disyaratkan dalam akad bahwa dia tidak akan memadunya, dan jika dia memadunya maka wanita itu berhak memutuskan urusannya sendiri, maka syarat ini sahih dan suatu kelaziman menurut madhab Malik, Ahmad, dan selain keduanya. Ketika dia memadunya maka wanita itu berhak memutuskan urusannya sendiri. Jika suka ia boleh meneruskan pernikahan, dan jika tidak maka ia boleh berpisah. Dan tentunya suami yang mengingkari syarat maka dia berdosa, dan ini adalah suatu kezaliman. Jadi jika ada seorang wanita yang mensyaratkan ketika menikah dia tidak mau dimadu, kemudian suami mengatakan iya siap saya tidak akan memadu, kemudian di tengah perjalanan suami ini memadu, maka dia mengingkari syarat yang telah ia sepakati. Maka syarat yang seperti ini sekali lagi diperbolehkan. Syarat-syarat yang tidak dihalalkan dalam akad. Pada pembahasan ini kita akan mengetahui apa saja yang tidak diperbolehkan untuk disyaratkan. Pertama, hadis-hadis yang menunjukkan hal itu. Yang pertama, semua syarat yang menyelisihi kitabullah adalah batal. Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
ma balu rijalin yashtarituna syurutan laysat fi kitabillah ma kana min syartin laisa fi kitabillahi fahuwa batil wa in kana mi'ata syartin qada'ullahi ahaqqa wa syartullahi awthaq. Mengapa orang-orang memberikan syarat-syarat yang tidak ada dalam kitabullah, artinya menyelisihi kitabullah. Suatu syarat yang tidak ada dalam kitabullah maka itu batal meskipun 100 syarat. Ketentuan Allah lebih benar dan syarat Allah lebih kuat. Seperti mensyaratkan meninggalkan yang wajib atau melakukan yang haram, seperti yang tadi kita sebutkan. Yang kedua, wanita tidak boleh meminta agar madunya diceraikan supaya laki-laki itu menikahinya. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu limra'atin tas'alu talaqa ukhtiha litastafriga safhataha fa innama laha ma quddira laha. Tidak halal bagi seorang wanita meminta saudara perempuannya atau madunya diceraikan agar dia dapat menggantikan posisinya, sebab dia hanya mendapatkan apa yang ditentukan untuknya. Ibnu Hajar dalam Al-Fathah, yaitu Fathul Bari, arti litastafriga safhataha ialah mencenderungkan pria tersebut kepadanya dan mengambil apa yang didapat dari pernikahan serta melebihi bagian yang pernah diterima madunya bersamanya. Ini berbeda kasusnya dengan seorang wanita yang tidak mau dimadu. Jadi ada laki-laki lajang atau laki-laki duda datang kepadanya, kemudian wanita ini mengatakan, kamu boleh menikah denganku dengan syarat aku tidak mau dimadu, dengan syarat engkau tidak boleh memaduku. Kalau meracunku enggak masalah, kalau dimadu enggak mau. Madu itu lebih pahit daripada racun bagi wanita ini. Jadi laki-laki ini belum menjadi hak siapapun. Adapun di dalam hadis ini, seorang wanita meminta, ada laki-laki datang, laki-laki beristri, ingin poligami, kemudian datang kepada seorang wanita. Wanita ini mensyaratkan, kalau kamu mau menikahiku, maka syaratnya kamu harus ceraikan istrimu. Nah, seperti ini tidak boleh, karena ini adalah kezaliman pada wanita pertama, pada istri pertama. Atau mungkin laki-laki ini sudah memiliki 3 istri, mau menyempurnakan menjadi 4. Wanita ini mengatakan, kamu boleh menikahiku dengan syarat engkau ceraikan seluruh istrimu. Maka yang seperti ini tidak boleh, karena ini adalah kezaliman bagi istri-istri lelaki ini. Berbeda dengan kasus yang pertama, wanita yang tidak mau dipoligami, dia tidak menzalimi siapapun. Ya. Silahkan kamu menikahiku dengan syarat aku tidak mau dipoligami. Maka sah-sah saja, tidak ada yang dizalimi di sini. Jika laki-laki ini berkehendak, maka dia boleh menikahi wanita ini. Kalau tidak, silahkan cari wanita yang lain yang mau dimadu. Karena wanita ini maunya diracun, tidak mau dimadu. Jadi beda kasusnya. Jadi jika seorang wanita mensyaratkan dia mau menikahi, dia mau dinikahi asalkan lelaki yang datang kepadanya menceraikan istrinya yang sah, maka ini syarat yang batil. Pendapat para ulama mengenai hal itu, Al-Imam Syafi'i rahimahullah berkata,
Seandainya seseorang menikah dengan gadis atau janda dengan disertai syarat bahwa ia boleh keluar dari rumahnya kapan saja ia suka, artinya wanita ini kapan saja hendak keluar rumah maka tidak harus izin suaminya, boleh keluar dari negerinya, tidak memadunya, tidak bepergian, atau syarat apapun yang disyaratkannya, yang bila pernikahan dilangsungkan maka ia harus melakukannya dan menghalangi wanita itu terhadapnya, maka nikahnya sah dan syaratnya batal. Karena seorang wanita itu harus tinggal di dalam rumah. Kalau keluar rumah harus dengan seizin suami, apalagi keluar negeri. Maka jika seorang wanita mensyaratkan kepada laki-laki yang hendak menikahinya, kamu boleh menikahiku, tapi kapanpun aku keluar dari rumah, itu bukan menjadi hakmu untuk melarang. Maka syarat yang seperti ini adalah batil. Dan jika laki-laki menikahinya karena dia tidak mengetahui bahwa syarat yang seperti ini adalah batil, dia terlanjur terpesona dengan kecantikannya, maka syarat apapun yang diberikan dia iakan, karena cinta itu buta. Cinta itu buta, bisa buta mata, bisa buta rasa. Jika cinta sudah melekat, tai kucing rasa coklat. Itu kalau orang sudah jatuh cinta. Ketika laki-laki ini menikahinya, maka pernikahannya sah dan syarat-syarat yang diajukannya batal. Demikian juga apabila seorang wanita mensyaratkan meninggalkan yang wajib atau melakukan yang haram, baik pada laki-laki tersebut atau pada diri wanita tersebut. Semisal wanita mensyaratkan kepada suaminya, asalkan engkau bisa minum khamr, atau mengatakan asalkan aku boleh keluar tanpa jilbab, maka jika laki-laki ini menikahinya dengan menyetujui persyaratan tersebut, nikahnya sah, tapi syaratnya batal. Tetap laki-laki tersebut harus melaksanakan kewajiban dan meninggalkan yang haram. Demikian juga wanita tersebut wajib melakukan kewajiban dan meninggalkan yang haram. Sudah waktunya adzan? Belum? Ya. Ringkasan masalah dalam perkara ini, ada syarat-syarat yang wajib dipenuhi dari perkara-perkara yang mubah, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi yang mengutip dari Imam Asy-Syafi'i, seperti mensyaratkan agar mempergaulinya dengan ma'ruf, memberi nafkah kepadanya, memberi pakaian kepadanya, dan memberi rumah kepadanya. Dari pihak wanita disyaratkan supaya tidak keluar dari rumah suaminya kecuali dengan seizinnya, dan tidak membelajarkan hartanya kecuali dengan keridhoannya. Sedangkan syarat-syarat yang tidak wajib dipenuhi karena menyelisih kitabullah menurut Imam Syafi'i, seperti tidak membawanya bepergian atau tidak pergi kepadanya di malam hari, maka ini tidak wajib dipenuhi, atau tidak memadunya, maka ini diperselisihkan. Ringkasan masalah ini, jika persyaratan tersebut adalah syarat-syarat yang wajib atau memang sudah keharusan yang harus dilakukan oleh suami atau istri ketika membina rumah tangga, suami harus mencari nafkah, menyediakan tempat tinggal. Silahkan azan. Allah
Kita lanjutkan. Jadi jika syarat yang diajukan ketika akad nikah adalah suatu kelaziman yang harus dilakukan oleh suami dalam berumah tangga, meskipun tidak disyaratkan pun dia dituntut untuk melakukan hal-hal tersebut, mencari nafkah, mempergauli dengan yang ma'ruf, memberikan pakaian, makan dan seterusnya, maka ini wajib dilakukan. Jadi diungkapkan syarat tersebut hanya sekedar untuk mempertegas. Maka di sini tidak ada khilaf di antara para ulama bahwa ini harus dilakukan. Adapun pada perkara-perkara yang mubah, maka ini yang diperselisihkan oleh para ulama, dan yang benar adalah harus dilakukan meskipun ketika di pertengahan jalan ternyata mendapatkan sesuatu yang lain, keadaan yang lain, maka boleh suami istri tersebut membatalkan syarat tersebut. Semisal seorang wanita mensyaratkan ketika dia hendak dinikahi oleh laki-laki, dia mensyaratkan dan keluarganya juga mensyaratkan bahwa setelah menikah wanita ini tidak boleh dibawa keluar daerah karena dia anak tunggal dan tidak ada yang mengurusi kedua orang tuanya, yang merawat kedua orang tuanya ketika lanjut usia. Syarat tersebut disepakati, kemudian orang tuanya meninggal, kemudian laki-laki ini melihat bahwa dia pulang ke kampung halaman itu lebih maslahat karena dia juga memiliki orang tua yang hendak dirawat. Maka keduanya membatalkan syarat yang telah disepakati ketika menikah, maka ini tidak menjadi masalah. Adapun perkara yang haram, jika dijadikan syarat untuk melakukan yang haram atau meninggalkan kewajiban, maka tentunya ini adalah syarat yang batil dan tidak boleh dilakukan. Nikahnya sah dan syaratnya batal. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kajian malam hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.